kita ya. Misalnya A per B. Sebentar. Contohnya ini agak. Coba total revenue ini kita iniin dulu. Kayaknya memang ada yang miss di dalam soal ini dah. Nggak pas dia memang. Karena hasilnya ini juga agak aneh. Nanti setelah istirahat saya akan ini ya. Saya akan cek lagi ini. Kemudian tapi kayaknya modulnya yang ada kesalahan itu ini. Mungkin bisa dikasih contoh modul untuk total revenue dari modul yang baru. Mungkin udah direvisi sama pihak UT. Coba dicek lagi yang contoh modul untuk total revenue ya di modul kalian yang baru ya. Oke, kita nggak mau ngabisin waktu untuk sama. Nanti juga kalau ujian juga kalau misalnya merasa nggak yakin ya taktiknya biasanya kita ngerjain soal yang kita rasa pasti ya. Iya. Oh iya, kok sambil kerja. Ini udah libur ya. Dia Widowati kan? Widowati ya namanya. Nama absennya. Kita lanjut ke kurva indifference dulu ya. Widowati. Oke. Ya, kurva indifference itu apa sih? Kurva indifference itu sebenarnya lebih ke titik-titik kepuasan yang menunjukkan kombinasi antara jumlah barang X dan barang Y. Ada dua barang ya, misalnya X dan Y. Misalnya kita harus memilih dengan uang atau pendapatan yang ada, misalnya dapat terima gaji, apa aja barang yang dibeli, misalnya makanan, kemudian mau beli baju. Nah, jadi yang penting mana, yang duluan mana. Jadi tingkat kepuasannya kalau kita gabung, kita beli baju, kita beli makanan juga. Nah, kita mau tahu tingkat kepuasannya itu berapa antara kombinasi apa makanan lebih banyak, apa baju lebih banyak. Nah, itu tergantung. Nah, kurva indifference ini menjelaskan tentang itu ya. Fungsinya fungsi XY sama dengan A. A-nya itu tingkat kepuasan. Jadi ini tingkat kepuasan. Ini indifference 1, indifference 2, indifference. Ini dia indifference bentuknya seperti ya mirip parabola ya. Dan indifference 1, indifference 2 dia garisnya seperti ini dan mereka tidak bersinggungan ya. Jadi kan udah diatur jaraknya. Kalau dalam matematika ekonomi mungkin agak lebih nanti belajar ekonomi mikro juga ada dibahas ya. Nah, kurva indifference ini merupakan kurva yang menurun, terus titik origin ini ya, titik 00, dia cembung terhadap titik origin dan tidak saling berpotongan. Semakin dan cirinya semakin jauh dari titik origin, berarti kepuasan yang diperoleh semakin tinggi. Jadi kalau dilihat dari sini, kan titik kepuasan tadi disebut A ya.
Berarti kurva indifference yang warna orange dan kurva indifference yang warna biru, tingkat kepuasannya mana yang lebih besar nih? Yang sebelah, yang ini A, ini C, titiknya ini ya, salah satu titiknya nih. Mana? Yang biru apa yang orange? Kepuasannya paling tinggi yaitu yang biru ya. Benar nggak? Kemudian sumbu horizontal yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang X yang dikonsumsi. Ini X dan ini bukan price lagi, tetapi barang Y. Maka ini jadi quantity 1, ini quantity 2. Nah, kurva indifference kenapa menurun? Karena untuk menambah jumlah barang X dikonsumsi, konsumen harus mengurangi jumlah konsumsi Y-nya agar kepuasan diperoleh tetap sama. Misalnya ini, nah di titik A, dapat X-nya berapa, dapat Y-nya berapa. Terus kalau di titik B, dia mengurangi konsumsi X-nya dan menambah konsumsi Y. Jadi sebenarnya dalam budget garis indifferent ini, atau misalnya dalam duit, dia terima gaji sebulan itu sama. Jadi kepuasannya juga harus ini ditambah, ini dikurang, ini ditambah, X dikurang, Y ditambah, atau Y ditambah, X-nya dikurangi, Y-nya ditambah, atau Y-nya dikurangi, X-nya jadi yang bertambah. Karena dalam budget yang sama, dalam misalnya gajinya 30.000 NT sebulan, ya ini. Kemudian gajinya ini 50.000 NT sebulan. Jadi dia makin banyak pilihan membelanjakan uang, kira-kira gitu. Kurva yang dipakai untuk menunjukkan kurva indifference itu bisa berbentuk lingkaran, hiperbola, dan parabola. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya kok. Fungsi nonlinear. Nah, kalau ada fungsi yang di kurva indifference yang ditunjukkan oleh persamaan X kurang A kuadrat tambah Y kurang A kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini itu lingkaran. Ingat-ingat lagi lingkaran. Dalam kurva indifference hanya seperempat lingkaran yang digunakan, yaitu bagian yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y, sehingga persamaannya menjadi berarti yang titik potongnya di sumbu Y dan titik potongnya di sumbu X ya ini. Dengan dari masukkan dalam persamaan ini sebenarnya didapat nanti persamaannya X tambah Y kurang akar 2 XY sama dengan A. Ini. Pertama, cara menurunkan garisnya ini pertama dibuat dulu X kuadrat minus 2 AX ditambah A kuadrat terus ditambah ini dikalikan ya Y kuadrat dikurang 2 AY tambah A kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian masukkan persamaannya disusun seperti di gambar modul 6.
Ini dikalikan ya. Kemudian dibuat seperti ini lagi. Ini hasilnya. Kemudian coba dibuat kuadrat-kuadrat ya. Oke, mana caranya? X tambah Y terus minus 2A kali X tambah Y tambah A kuadrat sama dengan 2XY. Suntoro ini absen ya. Suntoro. Bagus Suntoro ya. Kemudian kan ini X tambah Y. Jadi kayak ini dalam satu dalam satu ini ya, satu kumpulan ya, makanya X tambah Y dikurang A kuadrat langsung bisa dibagi. Dapatnya ini. Jadi kita nggak perlu lah mikirin rumusnya, yang penting udah dapat X tambah Y. Untuk lingkaran X tambah Y kurang akar 2XY sama dengan A. Itu kalau ditanya berapa diferensinya. Oke. Nah, ini berarti kurva diferensinya berbentuk lingkaran, gitu. X tambah Y kurang akar 2XY sama dengan A. Dan andaikan kepuasan seseorang dapat diukur, berapakah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi pada saat mengkonsumsi barang X sebanyak 15 unit, dan agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan. Diketahui tingkat kepuasannya itu A, berarti batasannya A itu batasnya ini 15. Nah, X-nya itu 3 diketahui. Maka masukkan aja ke dalam rumus. X tambah Y kurang akar 2XY sama dengan A. 3 ditambah Y dikurang akar 2 kali 3 kali Y sama dengan 15. Kemudian Y ini bisa dipindah ke sisi kiri jadi minus 12 ya. 3 dikurang 15 berarti minus 12 sama dengan akar 6Y. Kemudian Y kuadrat dikurang 24Y kurang 144 sama dengan 6Y. Nah, dari sini 6Y-nya pindah sisi kiri ya. Jadi minus 24Y dikurang 6Y sama dengan minus 30Y. Nah, Y dikurang 24 dikali Y kurang 6. Gimana caranya nih? Y kuadrat dikurang 30Y dikurang 144. 144 ini bilangan genap, jadi biasanya bisa dibagi 6, 6, 6, 6. 4 kan? Bisa berapa? 12 juga bisa kan, tapi nggak mungkin karena ini 30Y. 24 dikali berapa? 144 dibagi berapa? 144 bagi 26. 24 bagi 24. Dapatnya 6. Pas ya. Nah, berarti 24 minus 6